Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Elvi anak-anak. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang ruang lingkup biologi. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan kalian simak pada slide selanjutnya. Anak-anak, materi bab 2 keanekaragaman hayati ini meliputi konsep keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati di Indonesia, dan klasifikasi makhluk hidup. Untuk kali ini yang akan kita pelajari adalah konsep keanekaragaman hayati terlebih dahulu. Sedangkan keanekaragaman hayati di Indonesia dan klasifikasi makhluk hidup akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, sebelum mempelajari lebih jauh tentang keanekaragaman hayati, kita bahas dulu tentang sekilas pandang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati disebut juga dengan biodiversitas. Biodiversitas berasal dari kata bio yang artinya hidup dan diversitas yang artinya beraneka ragam atau bervariasi. Jadi, biodiversitas artinya adalah beraneka ragamnya atau bervariasinya jenis-jenis makhluk hidup. Seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, sehingga Indonesia disebut juga dengan negara mega biodiversitas. Mega itu artinya banyak, sehingga negara mega biodiversitas dapat diartikan sebagai negara yang memiliki keanekaragaman jenis makhluk hidup yang sangat banyak. Nah anak-anak, sebenarnya keanekaragaman hayati itu bagaimana? Coba perhatikan gambar yang ada di slide HP-mu. Seandainya kita mengamati tanaman yang ada di sekitar rumah tersebut, kita akan menjumpai berbagai jenis tanaman. Nah, pertanyaannya, mengapa tumbuhan tersebut beraneka ragaman? Bagaimana keanekaragaman tersebut dapat terjadi? Dan apa yang dimaksud dengan kehati atau keanekaragaman hayati? Seperti yang kalian ketahui bahwa setiap makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Adanya perbedaan di antara makhluk hidup inilah yang menimbulkan kehati atau keanekaragaman hayati. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang sama persis, walaupun makhluk hidup itu kembar, pasti ada perbedaannya. Sehingga keanekaragaman hayati dapat diartikan beraneka ragamnya makhluk hidup di muka bumi. Maka keanekaragaman hayati dapat menunjukkan adanya variasi atau perbedaan pada bentuk, warna, ukuran, jumlah, penampilan, dan sifat pada beragamnya makhluk hidup tersebut. Nah, nanti lebih lanjut, keanekaragaman hayati itu ada 3 macam, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis,
dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Baik anak-anak, kita pelajari satu persatu berbagai macam keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang pertama yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa itu anak-anak keanekaragaman hayati tingkat gen? Ya. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah beraneka-ragamnya makhluk hidup dalam satu jenis makhluk hidup. Coba perhatikan gambar yang ada di slide HP-mu. Tampak adanya variasi bunga mawar. Ada mawar yang berwarna merah, berwarna ungu, berwarna kuning, berwarna putih. Demikian halnya dengan warna bola mata pada manusia. Ada yang coklat, ada yang hijau, ada yang abu-abu, dan ada yang biru. Nah, ternyata keanekaragaman hayati tingkat gen ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor genetis atau gen dan faktor lingkungan. Faktor genetis berfungsi sebagai penentu terbentuknya makhluk hidup sejenis. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan susunan gen pada kromosom sebuah sel. Dapat dikatakan bahwa gen adalah faktor pembawa sifat keturunan. Jadi misalnya begini, seandainya ibunya berambut keriting, maka gen dalam kromosom ibu tersebut berisi faktor pembawa sifat rambut keriting. Setelah melakukan perkawinan dengan bapaknya yang berambut lurus, maka gen dalam kromosom bapak berisi faktor pembawa sifat rambut lurus. Nah, bagaimana kemungkinan anak-anak yang diturunkan? Ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting sesuai dengan ibunya, dan ada yang rambut gelombang. Nah, rambut yang gelombang ini menunjukkan terbentuknya variasi antara ibu yang berambut keriting dengan bapak yang berambut lurus. Berbeda dari kedua jenis gen yang dibawa bapak ataupun ibunya. Jadi kesimpulannya, anak yang berambut gelombang inilah merupakan variasi keanekaragaman hayati tingkat gen. Demikian halnya warna bola mata pada manusia. Faktor terbentuknya keanekaragaman hayati yang kedua adalah faktor lingkungan. Misalnya begini, seandainya kita menanam biji tanaman lombok, yang satu kita beri pupuk dan yang satu tidak diberi pupuk. Nah, tentunya hasilnya akan menunjukkan perbedaan fisik yang berbeda. Yang satu tanamannya subur, tinggi, dan yang satunya tanamannya tidak sehat. Mungkin tumbuhnya juga lebih pendek. Mengapa dapat terjadi seperti itu? Karena tanaman tersebut harus beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Seandainya lingkungan tersebut membentuk pertumbuhan yang bagus, maka fisik makhluk hidup tersebut juga akan beradaptasi terhadap lingkungan yang bagus, dan sebaliknya. Nah, dari sini menunjukkan bahwa
keturunan yang sama atau induk yang sama, namun dilakukan perlakuan yang berbeda, maka keturunannya juga akan berbeda karena dia harus melakukan adaptasi. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Baik, saya berharap atau Bu Elvi berharap kalian bisa memahaminya dengan baik. Keanekaragaman hayati yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis atau tingkat spesies. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ini merupakan keanekaragaman hayati yang terjadi dalam satu famili atau satu keluarga tetapi berbeda jenis atau spesiesnya. Keanekaragaman hayati tingkat jenis ini adalah keanekaragaman hayati yang paling mudah diamati karena perbedaan fisik antara satu dengan yang lainnya tampak jelas, baik pada ukurannya, bentuknya, warnanya, habitatnya, dan kebiasaan hidupnya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide HP kalian. Misalnya dari variasi famili Solanaceae. Anggotanya antara lain ada kentang, ada tomat, ada terong, dan cabai merah. Demikian pula dari famili Felidae. Anggotanya terdiri dari spesies harimau, singa, kucing, dan citah. Sampai di sini bisa dimengerti dengan baik pula ya. Ya, berikutnya kita lanjutkan pada keanekaragaman hayati yang ketiga. Nah, keanekaragaman hayati yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Dalam berkehidupan, komponen biotik dan abiotik akan terjadi interaksi atau hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik tersebut. Nah, yang termasuk komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Dan yang termasuk komponen abiotik adalah udara, tanah, air, dan sinar matahari. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik ini akan membentuk ekosistem. Nah, komponen abiotik di setiap ekosistem akan berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut dapat mempengaruhi jenis-jenis komponen biotik yang hidup di sana. Keadaan inilah yang dapat menyebabkan terbentuknya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Misalnya, famili Palmae atau keluarga palem-paleman. Di sana ada kelapa, siwalan, dan aren. Karena harus berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda, maka ekosistem yang terbentuk pun jadi berbeda pula. Contohnya contohnya pohon kelapa di ekosistem pantai. Pohon siwalan adanya di ekosistem savana, dan pohon aren di ekosistem hutan basah. Walaupun pohon kelapa, siwalan, dan aren terkadang dapat kita temukan di berbagai wilayah, namun karena tumbuhnya tidak optimal, maka hidupnya pun
atau pertumbuhannya pun tidak sebaik ketika dia hidup di ekosistem yang tepat atau cocok. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, seandainya tidak ada, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi yang selanjutnya. Sampai di sini, terima kasih dan selamat belajar.